Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Malam. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita ketemu lagi ya di sesi belajar surah bareng dan Masya Allah, Alhamdulillah, kita sudah ada berapa nih? Sudah 13 juta orang FG ya, udah 13 juta orang. Insya Allah. Kita awali dulu ya sesi belajar hari ini dengan basmalah. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan juga kita dikasih pemahaman gitu untuk bisa narik hikmah, untuk bisa mengambil insight gitu dari apa yang hari ini akan kita bahas bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan kita baca juga doa mau belajar Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, aku izin share screen dulu. Nah, udah kelihatan ya. Jadi hari ini kita akan ngebahas sirah dengan POV dengan tema meregulasi luka. Aham. Terus aku agak-agak menduga-duga ini apakah yang di sini yang hadir-hadir di sini ini memiliki luka-luka? Udah pasti iya ya gitu. Udah pasti ada luka-lukanya lah kita ini ya. Nggak ada orang yang nggak terluka, nggak ada orang yang em, nggak merasa terluka gitu. Rasa-rasanya mah ini selalu apa ya, udah kayak jadi bagian dari kehidupan kita gitu. Oke. Meregulasi luka untuk versi diri yang lebih baik. Nah, di sesi kali ini kita akan ngambil referensi itu dari buku 64 Sahabat Teladan Utama. Nah, teman-teman bisa lihat nih bukunya. Di covernya ini ya. Nanti kita akan khususnya kan di ini ya, di jilid 9 di para pemburu surga dan khusus untuk di kisahnya Mus'ab bin Umair. Nah, kemudian Mus'ab bin Umair itu kalau di 64 FPU itu ada di halaman 2 sampai sampai halaman 5 ya, dari halaman 2 sampai halaman 5. Nah, dia berupa komik ya. Kalau yang di sini berupa komik, jadi sangat 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 singkat banget ya. Teman-teman yang udah punya boleh sambil dibuka. Kalau yang belum punya nggak apa-apa nanti disimak aja gitu ya. Nah, selain di 64 sahabat teladan utama, ini sebetulnya ada juga di buku tentang Mu'ashab itu di buku Mumtaz. Muhammad teladan sepanjang zaman. Nah, aku lupa deh ada di jilid mana gitu. Nah, tapi nanti kalau mau versi yang lebih lengkap bisa dilihat di situ ya. Oke, perkenalan dulu untuk teman-teman yang kenalan dulu ke siapa? Kenalan dulu ke esensi ya. Jadi ini agenda belajar sirah ini hmm, hadir insya Allah setiap pekan rencananya. Mungkin akan ada nih sesekali gitu yang kita itu di skip gitu ya, di reschedule gitu kalau misalkan bentrok sama agenda-agenda utamanya esensi. Esensi itu apa sih gitu. Jadi agenda ini diinisiasi oleh Esensi. Esensi adalah Spirit Nabawiyah Community. Buat teman-teman yang misalkan masih belum tahu persis di Esensi itu ada apa, ngapain aja, silakan mangga di follow ya, akun Instagramnya ada di Spirit Nabawiyah Community. Boleh diikutin juga di fanpage-nya gitu, atau mau ngintip-ngintip di web juga boleh banget gitu. Member di Esensi ini pada dasarnya apa sih gitu ya? Secara singkat gitu. Ini kalau apa panjangnya mah ini gitu ya, teman-teman bisa baca sendiri. Tapi secara singkat adalah eh, kami yang ada di Esensi itu adalah seorang pejuang siroh. Pejuang siroh itu apa gitu? Oke, pejuang siroh itu adalah orang-orang ya, orang-orang yang berusaha untuk menghidupkan siroh dalam kehidupannya sehari-hari. Hah, itu maksudnya gimana itu menghidupkan siroh itu? Oke, jadi gini, eh, kita sebagai umat Islam ya, sebagai kaum muslimin, panduan kita itu kan ada dua ya, ada Al-Quran dan ada hadis. Gitu. Al-Quran itu jelas-jelas diturunkan sama Allah.
gitu, sebagai petunjuk buat kita. Ada tuh jebret dari apa namanya dari Al-Fatihah sampai kemudian di belakang itu sampai Anas gitu ya. Itu semuanya itu adalah petunjuk gitu. Kita kalau mau hidupnya itu tenang, nyaman, kita mau hidup kita itu benar gitu ya, kita tinggal mengikuti aja apa isi Al-Quran. Nah, tapi, nah, tapi ternyata nggak semua orang itu dikasih tingkat keilmuan yang bisa memahami semua isi Al-Quran. Kita itu butuh contoh, gitu ya teman-teman. Kita itu butuh contoh supaya apa? Supaya bisa melakukan apa yang sudah Allah turunkan dalam Al-Quran. Gitu. Nah, contohnya itulah yang kemudian Rasulullah kehidupan ada dalam kehidupannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Itu sebabnya kenapa kita itu perlu juga selain Al-Quran itu didampingi dengan hadis. Di hadis-hadis itu adalah semua yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Dan kita kalau di sini akhirnya menyebutnya adalah sebagai apa? Kisah sirah gitu. Kisahnya kisah sirah Rasulullah. Karena ternyata apa yang di dalam hadis itu juga nanti perlu penjabaran lagi supaya apa? Supaya kitanya itu bisa paham gitu. Karena lagi-lagi nggak semua kita itu eh, bisa benar-benar paham gitu apa yang dimaksud dalam Quran dan hadis itu gitu. Dan istimewanya lagi gini, bahkan ketika kita itu sudah memahami apa yang dimaksud, itu belum tentu kita nyata bisa melakukan. Nah, menghidupkan sirah itu kata kuncinya itu di sini nih. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang sudah Rasulullah contohin. Gitu. Nah, maka di sini akhirnya terbentuklah ya program belajar Siro, di mana kita sama-sama belajar nih gitu. Saya juga belajar, teman-teman juga belajar gitu. Sama ya posisi saya juga belajar gitu. Uh, Gimana sih biar dalam satu kisah uh, itu bisa gitu kita tarik hikmahnya, bisa kita tarik insight-nya itu dalam kehidupan kita. Karena kan kalau kita ngelihat kisah Sirah, ini mah perang gitu. Kan misalkan nanti nih di kisahnya Mus'ab ini, itu kan ada tuh kisah yang Mus'ab itu di dipinta sama Rasulullah untuk berdakwah, kemudian untuk apa namanya jadi duta pertama gitu ya. Nah, gimana cara menerapkan hal itu ditarik nih ke dalam kehidupan kita yang saat ini nih bisa jadi kita mah berkutatnya sama apa? Sama rumah, beberes rumah gitu ya. Ya istilahnya sama dapur, sumur, sama kasur gitu. Gimana nariknya? Nah itu yang kemudian nanti insya Allah kan kita rutin untuk bahas bareng di sesi belajar sirah. Oke, kembali ke sini. Meregulasi luka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, kalau ngomongin soal hati yang terluka gitu ya, sebelum kita bisa meregulasi luka-luka yang kita dapatkan gitu ya, luka-luka yang kita rasakan gitu dalam hati kita, tentu kita itu perlu sadar dulu nih. Perlu sadar apa? Perlu sadar bahwa hati kita terluka. Ya gimana kita bisa meregulasi luka kalau kita itu nggak ngeh, nggak sadar kalau ternyata kita ini terluka gitu. Wah, mak, kalau masalah luka mah aku sadar banget aku lagi gini nih bla bla segala macam lah ya yang aku lagi merasa apa ya rasa ya segala macam lah di ditumpahin gitu. Oke, sudah sadar nih artinya kita ini ada luka-luka. Nah, ternyata teman-teman dan ini tadi ya seperti yang tadi sudah sempat saya spill dikit gitu ya tadi di depan bahwa semua orang itu pasti akan merasakan terluka. Nggak ada orang yang nggak bisa terluka hatinya itu nggak ada, pasti ada. Ini kalau mau dibilang ini fitrah ya emang ini fitrah gitu. Contoh sederhananya aja, ah, kita ketika baru lahir anak bayi itu bayi ketika baru lahir yang terjadi apa, nangis ya kan, nangis cerit-cerit gitu dalam sudut pandangnya si bayi ini.
Dia itu yang tadinya ada di tempat yang sangat nyaman banget buat dia gitu ya, dia terlindungi gitu, dia ya beratnya nggak perlu ngunyah juga dia teh udah makan gitu ya dari ini dari apa namanya jalurnya usus ibu dan anak itu gitu, dia merasa nyaman gitu. Tapi begitu dia dilahirkan, dia merasa apa? Dia merasa terancam. Ih, kok udaranya dingin, nggak sehangat ketika dia masih ada dalam apa namanya, ada di dalam perut ibunya gitu. Tiba-tiba dia merasa sendiri. Emang itu hatinya nggak luka? Luka hatinya. Dia menangis karena dia merasa nggak nyaman, karena dia merasa nggak aman gitu. Itu dari bayi tuh, baru lahir tuh. Artinya apa? Kita akan mengalami hal ini bahkan ketika kita menghirup udara yang pertama. Ketika kita menghirup oksigen yang pertama kali, kita sudah merasa ini terluka itu. Cuman bisa jadi kayak nggak ngeh gitu, nggak sadar gitu kan. Nah, kemudian kenapa sih kok perlu kita ini terluka? Kenapa juga kita itu jadi merasakan terluka dalam tanda kutip selalu merasa terluka gitu. Ya ternyata penyebabnya itu banyak banget. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ada yang namanya pengkhianatan, ini banget dah ini ya, pengkhianatan, terus penolakan gitu. Hal-hal sesederhana gini ya, kalau pejuang silat teh, pejuang wakaf deh, lagi nawarin calon wakif, lagi ngajakin lah ya, lagi ngajakin calon wakif untuk berwakif, terus ditolak. Terus nolaknya itu sebetulnya juga biasa-biasa aja. Mungkin nggak sekarang ya Bun gitu. Itu yang biasa-biasa aja. Tapi ada juga yang nolaknya itu kan keras ya. Ini emangnya apa ya? Isinya apa ya? Emangnya ini dana wakafnya ini sah ya? Ini sudah terdaftar ya di bla 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 gitu. Ini bukan penipuan kan? Gitu. Sakit, sakit. Luka hatinya, luka. Perasaannya gimana? Luka. Nggak enak ditolak itu nggak enak. Dan kita merasa ini gitu. Kemudian kehilangan ya. Kehilangan orang-orang tercinta. Ini juga ini nggak enak banget ini. Tentu luka-lukanya itu bisa lebih tajam gitu. Lalu pengasuhan yang mungkin kurang mendukung gitu. Karena kan nggak semua orang termasuk kita gitu ya, nggak semua kita itu bisa mendapatkan pengasuhan yang dalam konteks ideal gitu. Enggak gitu. Nah, perasaan bersalah bikin hati terluka kok. Misal teman-teman apa? Perasaan bersalah tuh. Oh, misalnya ini deh sudah melakukan ya emang udah melakukan kesalahan lah ya. Ngomong apa gitu. Kita ngomong sesuatu ke teman, ternyata eh, apa yang kita omongin itu menyakiti hati teman dan kita dan emang itu menyakiti gitu dan kemudian kita baru ngeh gitu. Oh iya, aku salah. Aku harusnya nggak ngomong kayak gitu. Jadi nggak enak banget nih. Nah, ketika ada perasaan jadi nggak enak banget nih, perasaan bersalah, itu sejujurnya juga bikin hati kita itu terluka. Gitu. Dan masih banyak lagi ya, ini kegagalan, ini harapan yang tidak terpenuhi. Nah, ini katanya gini, yang bikin orang itu apa namanya kecewa, ya, itu adalah apa ekspektasinya itu terlalu tinggi, harapannya itu terlalu tinggi. Nah, jadinya kayak nggak yang nggak terpenuhi gitu. Jadi jadinya kecewa, ketika kecewa lagi-lagi terluka gitu. Belum lagi kalau ada stigma, ada tekanan sosial gitu ya. Terus ada trauma-trauma masa kecil ini juga ketidakseimbangan emosi, perbandingan sosial ini maksudnya gini. Ih, ya pantas aja dia mah bisa berkarya atau ya pantas aja dia mah berprestasi begini begitu. Orang emang keluarganya bla 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 katanya. Ya emang aja dia mah sukses, orang dia modalnya udah ada, udah ini. Nah, itu namanya perbandingan sosial. Semakin kita menajamkan hal-hal ini, semakin hati kita itu terluka. Ya. Jadi dalam konteks ini, teman-teman, kita perlu sadar bahwa apa? Bahwa uh,
Ada banyak hal yang bisa melukai hati kita. Sangat, sangat banyak banget. Gitu ya. Dan terluka itu, dalam tanda kutip, terluka itu pasti. Nggak mungkin kita itu nggak akan mengalami hmm, luka. Gitu. Nggak apa-apa, nggak pakai gini. Ini yang perlu perlu apa namanya kita sadari dulu gitu. Nah, dari kita ambillah dari surah Al-Baqarah ayat 216 ini. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah itu mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Balik lagi ke sini lah. Jadi, dari segala hal ini, apakah semua yang membuat kita terluka itu akan menjerumuskan kita, akan bikin kita semakin terpuruk, semakin down, semakin hancur gitu? Ternyata enggak. Kenapa? Karena ini tadi, Allah tahu, sedangkan kita itu nggak tahu. Apa-apa yang dikasih Allah, termasuk ini tadi ya, kejadian-kejadian yang kita ditolak, kita kehilangan orang-orang tercinta, kemudian ada trauma-trauma, ada pengasuhan atau ada pelecehan, ada kekerasan gitu. Ini semua, segala halnya itu kan terjadi karena atas izin Allah. Ingat, nggak ada daun jatuh yang Allah itu nggak tahu. Allah itu pasti tahu. Bahkan sekedip kita mau apa namanya mengedipkan mata itu Allah tahu gitu. Maka semua ini kalau misalkan kita bisa rangkum ini adalah sebagai bentuk ujiannya Allah, maka hal-hal yang kita melihatnya mungkin saat ini itu adalah hal-hal yang buruk gitu. Tapi bisa jadi ternyata ini loh yang bikin kita itu kuat. Karena kita pernah misalnya ya, karena kita pernah kehilangan orang yang kita cinta, kita jadi apa? Kita jadi perhatian sama orang-orang yang saat ini masih ada di dekat kita yang mencintai kita. Tanpa ada rasanya kehilangan, bisa jadi kita nggak ngerti rasanya mencintai itu seperti apa. Misal, pengkhianatan. Kita dikhianati oleh teman kita gitu misalnya. Jadi dia janjinya mah mau ini, mau kerjasama bareng, tapi kok ternyata eh, dia kerjasamanya sama orang lain nih. Gitu. Kita dikhianati, rasanya nyesek, bahkan pasti nggak enak banget. Bahkan apalagi kalau yang mengkhianati adalah orang yang terdekat ya, kita bisa jadi akan merasa bahwa, ih kok kayak musuh dalam selimut sih, kok kayak ditikam dari belakang ya, dan segala macam ininya lah. Tapi tanpa ada pengkhianatan itu, kita nggak akan paham, kita akan nggak akan benar-benar ngerti gimana sih eh, punya pemahaman tentang kesetiaan. Gimana sih rasanya jadi orang yang setia? Kita nggak akan tahu itu, ya kan? Selalu di antara semua ini semua ya, insya Allah ada hikmahnya. Ini semua bisa jadi ujian yang makin menguatkan daya lenting kita gitu. Ya, ini ayat ini udah sering banget ada, um, nggak apa-apa ya sekarang di remember lagi. Oke, nah sekarang kita belajar dari kisahnya Mus'ab bin Umair. Teman-teman bisa bisa sambil dibuka ya bukunya. Jadi kalau yang di komik ini bentuknya ini ya, bentuknya dalam bentuk komik gitu yang di 64 sahabat ini. Jadi diceritakan bahwa Mus'ab bin Umair ini itu adalah orang yang tampan banget, kaya banget gitu. Segala pakaiannya, outfitnya lah ya, outfitnya itu semua adalah yang terbaik gitu. Parfumnya itu juga parfum yang terbaik. Ini sampai dikatakan bahwa kalau misalkan dia mau lewat nih,
si Mus'ab mau lewat dari kejauhan itu orang sudah tahu padahal belum kelihatan gitu. Jadi karena apa saking bau parfumnya itu sudah nyium hidung orang duluan gitu sebelum sosoknya kelihatan. Wah ini si Mus'ab mau lewat. Ibaratnya tuh kayak seganteng-gantengnya orang ditambah ganteng terus kaya. Siapa sih yang nggak kelepek-kelepek gitu ya. Jangankan yang masih apa single-single ini, mungkin yang sudah punya pasangan pun ketika dihadapkan dengan yang tampan, yang kaya, kita jadi senyum-senyum sendiri gitu. Masya Allah. Gitu. Nah, diceritakan si Mus'ab ini seperti itu. Gitu. Kemudian udah barang-barangnya nomor satu gitu ya. Nah, tapi kemudian, nah, sebentar. Nah, sampai kemudian ada berita tentang Rasulullah kan udah mulai berdakwah meskipun masih bersembunyi-sembunyi gitu. Nah, kemudian dakwahnya Rasul waktu itu sampai yang membentuk di Darul Arqam itu. Nah, di situ si Mus'ab ini ngedengar gitu ya, mendengarkan tentang Islam apa itu di situ sampai kemudian akhirnya masuk Islam. Nah, ketika si Mus'ab ini masuk Islam, yang berarti apa yang didapat itu? Pertama, dia punya keberanian untuk memilih yang benar, berani. Gitu. Nah, kemudian yang kedua yang dia lakukan adalah ini kan memeluk agama Islam ya. Ketika memeluk agama Islam itu kan ada ininya ya, ayat-ayat itu kan sudah sebagian turun pada waktu itu gitu. Nah, salah satu yang kemudian diikuti ibaratnya kalau menghidupkan surah gitu ya, yang dihidupkan dalam kehidupannya Mus'ab pada waktu itu adalah memilih hidup sederhana. Bajunya tadi itu, outfitnya tadi itu yang mahal-mahal, yang bagus-bagus itu semua dia tanggalkan, diganti dengan baju yang biasa. Sampai orang-orang tuh ini apa bangkrut ya dia ya gitu kan, diomongin gitu. Nggak mungkin lah dia bangkrut orang dari keluarga yang memang kaya gitu. Tapi Mus'ab dengan kesadaran ini, dengan kesadarannya sendiri, begitu masuk Islam, dia memilih hidup sederhana. Hidup sederhana ini buat Mus'ab adalah apa? Representasi dari bagaimana menghidupkan nilai-nilai Quran, bagaimana menghidupkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Kan Allah nggak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Kalau memang sudah cukup dengan baju yang apa adanya, kan fungsi baju ini untuk apa? Menutup auratnya, untuk melindungi tubuh. Kalau memang sudah cukup dengan bahan yang apa adanya, kenapa harus memilih yang paling mahal, yang paling halus, yang paling lembut gitu ya, yang paling cakep, paling bagus gitu, hanya untuk menunjukkan bahwa dia mampu. Ya, tapi itu. Kemudian, gitu ya, kemudian setelah itu, uh, Mus'ab ini kan terdiri dari apa namanya berasal dari keluarga yang kaya gitu ya. Berasal dari keluarga yang kaya. Pada awalnya dia itu merahasiakan gitu, merahasiakan tentang Islamnya dia. Bukan merahasiakan Islamnya ini bukan karena khawatir nanti dia nggak dapat harta lagi gitu ya dari keluarganya enggak gitu, tapi karena khawatir menyakiti ibunya. Nah, jadi sebelum keluarganya tahu nih kalau ngomongin tentang kekayaan, dia sudah lebih dulu meninggalkan kekayaannya, sudah lebih dulu memilih hidup sederhana. Nah, kemudian dalam prosesnya itu akhirnya apa? Ada orang kalau di sini sih dikatakan yang menyampaikan itu adalah Utsman bin Talha. Jadi pada waktu itu si Utsman itu cerita ke ibunya Mus'ab, cerita ke ibunya Musa dikasih tahu kalau anaknya itu sudah masuk Islam. Begitu tahu apa yang terjadi, eh langsung ini ya, langsung muntah, langsung murka, langsung marah ini ibunya.
Mus'ab masuk Islam. Oh, benar-benar ini deh, pokoknya meletup-letup gitu kan marahnya. Apa gitu kan. Kemudian si ibunya ini bilang gini, kalau di dalam bahasa pendeknya ya, kalau begitu aku tidak sudi lagi memberikan kemewahan pada Mus'ab. Begitu tahu bahwa Mus'ab itu masuk Islam, maka akses kekayaannya itu ditutup sama ibunya. Mus'ab nggak dapat apa-apa lagi. Sekarang lanjutannya apa? Mus'ab jadi seorang pemuda yang miskin, nggak punya apa-apa. Bayangin ya, yang sebelum-sebelumnya dia itu tadi ya di apa ya kayak dirajakan gitu, dimuliakan gitu sama orang tuanya. Nggak dikasih apa-apa. Tapi Mus'ab tetap nih dia ini ya apa namanya tetap ikhlas dia berjuang. Jadi nggak buat dia nggak masalah dia nggak dapat harta dari keluarganya itu nggak masalah. Toh juga kan sejak awal dia sudah memilih untuk hidup sederhana. Jadi dia tetap ikhlas berjuang. Nah, terus pernah juga ya, apa namanya, pernah juga si ibunya ini saking apa ya, saking itu kayak nggak mau makan, mogok makan, mogok makan kok susah. Jadi mogok makan gitu, jadi nggak mau makan gitu karena si Mus'ab ini masuk Islam gitu. Jadi ibunya tuh masih membujuk gitu ya, masih membujuk Mus'ab untuk kembali ke agama nenek moyangnya gitu. Nah, tapi Mus'ab apa yang dilakukan? Dia tetap berteguh hati terhadap penolakan-penolakannya. Dia tetap hatinya tuh tetap teguh lah gitu. Gitu. Nah, terus uh, akhirnya apa? Akhirnya ibunya ini ya benar-benar kayak nggak ridho gitu sama si Mus'ab ini. Sampai si Mus'ab kemudian mengatakan dengan tegas bahwa dia sangat menghormati ibunya, dia sangat sayang sama ibunya gitu ya, dia sangat menghargai ibunya, tapi kalau misalkan diminta untuk kembali ke agama nenek moyangnya, diminta untuk meninggalkan Islam, dia nggak mau. Jadi dia mah tetap berteguh hati ya. Nah, pada titik itu akhirnya apa? Akhirnya ibunya mengerti gitu ya, akhirnya ibunya menyerah gitu, ibunya menyerah. Kemudian ya ya ibaratnya ya wes lah gitu, tapi ibunya juga nggak mau masuk Islam juga ya, tapi ya ibaratnya ya udah kayak putus hubungan lah gitu ya. Jadi Mus'ab sudah diusir, ya udah nggak dianggap anak lagi gitu. Sehingga apa? Kalau teman-teman ngerasain ya, punten ya kalau misalkan ada yang ngerasain pernah ngerasain kehilangan anak itu kan rasanya nggak enak banget ya. Nah sekarang coba bayangkan seorang anak yang dia itu kehilangan ibunya, itu juga bukan hal yang ringan, itu berat, berat banget itu anak yang kehilangan ibunya. Tapi Mus'ab dia tawakal gitu, dia tetap eh, percaya gitu, dia tetap yakin gitu bahwa Allah mah pasti akan selalu mendampingi gitu, bahwa Allah itu pasti akan selalu memberikan takdirnya yang terbaik gitu. Dan kemudian pada akhirnya juga nanti Mus'ab itu diminta Rasulullah ya untuk jadi duta pertama untuk itu ke Yathrib, ke Madinah. Nah, di sana ternyata Mus'ab ini akhirnya apa teman-teman? Akhirnya bisa eh, mengajak banyak orang itu untuk masuk Islam.
Jadi nanti ada juga ya di satu sesi di akhir kehidupan Mus'ab ini, Masya Allah. Jadi di perang ini ya, di perang apa namanya, di perang Uhud gitu. Di perang Uhud ya Allah. Jadi Mus'ab ini yang megang panji waktu itu. Megang di tangan kanan, kemudian tangannya dipotong. Dipindah, panjinya itu dipindah ke tangan kiri. Dipotong lagi. Sesuatu banget itu. Itu begitu luar biasanya si Mus'ab gitu kan. Dia menghadapi ya di awal-awal itu dia menghadapi perasaan-perasaan yang eh, rasanya kalau kita yang mengalami itu kita akan benar-benar merasa terkoyak-koyak gitu ya dalam kehidupan kita. Dan misalnya gini, em, ketika kita baru menikah gitu ya, kita menikah nih, ketika menikah kan kita diboyong nih oleh suami kita, itu kan terpisah ya, yang tadinya ada di rumah orang tua kemudian sekarang ada di rumah rumah sendiri gitu ya, yang sama pasangan yang belum tentu juga ini rumahnya rumah-rumah benar-benar sudah ada rumah gitu, bisa jadi masih ngontrak gitu. Tapi intinya apa, terpisah dari orang tua. Dari situ aja kita bisa ngerasain betapa ya Allah, ini loh, ini hidup ini baru akan dimulai nih dari sekarang gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, maka teman-teman, untuk bisa meregulasi luka-luka kita gitu ya, belajar dari kisah Mus'ab, pertama banget gitu ada 4 poin ya yang bisa kita ambil gitu hikmahnya. Yang pertama banget, bersandar sama Allah. Jadi kalau di surah Ali Imran ayat 173 ya, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Nah, di sini tadi ketika uh, Mus'ab itu akhirnya diputus hubungannya sama orang tuanya, kemana si Mus'ab itu lari? Pertama banget itu kan ke Allah. Nah, tawakal. Pertama banget itu ke sana. Di awal dia milihnya kan milih yang benar, milih Islam. Maka ketika ada hal-hal yang di luar prediksi, di luar harapan, hal-hal yang sekiranya melukai itu tadi ya, maka dihadapinya itu dengan tawakal ya, memang dihadapi gitu. Nah, ketika menghadapinya pertama-tama banget bersandar sama Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah menerima kondisi diri. Di surah At-Tin ayat 4, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Artinya apa? Artinya emang secara ini tuh kita itu emang udah diciptakan sama Allah itu, setiap kita itu punya peran masing-masing gitu. Lengkap. Di inner game kita ini juga udah lengkap. Kita punya bakat, kita punya minat, kita punya passion, kita punya hobi, kemudian kita juga punya ketidaksukaan, kita punya kelemahan. Itu semuanya itu paket komplit gitu yang perlu kita terima. Nah, sama halnya si Mus'ab itu tadi, ketika awalnya itu eh, dunia dihamparkan dalam kehidupannya, kemudian terbalik jadi seolah-olah nggak ada tempat lagi gitu ya untuk berpijak di dunia gitu. Dia menerima itu gitu. Jadi kesadaran ya, menerima kondisi diri. Kita perlu menerima nih. Ibarat kata nih kalau di kita nih ya, ini nih segala macam ini nih yang bikin hati-hati kita terluka gitu, yang bikin perasaan kita terluka, itu perlu kita terima, perlu kita terima, sungguh-sungguh kita terima, kita sadari it's okay, nggak apa-apa, ini sudah terjadi, yang terjadi memang begini kondisinya, kalau perlu dijembrengin apa aja, jebret 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 gitu. Nah, maka sudah begitu dan menerima, hmm,
akan mudah buat kita untuk kemudian pada akhirnya meregulasi. Tanpa penerimaan diri, kita akan kesulitan untuk meregulasi. Nah, yang memudahkan kita untuk bisa menerima kondisi diri kita itu adalah ini tadi, bahwa Allah itu menciptakan kita dalam kondisi yang sebaik-baiknya dan yang artinya apa? Artinya Allah itu ketika memberikan ujian, ketika memberikan sesuatu sama kita, itu udah sepaket sebetulnya sama jalan keluarnya. Um, Contoh sederhana deh. Ini akhir bulan ya, pas banget tanggal 30 November gitu. Ini biasanya dompet mah lagi kosong-kosongnya gitu. Kita perlu nerima itu gitu. Oke, dompet aku lagi kosong gitu. Kan depan sudah tanggal muda. Mudah-mudahan Allah isi lagi. Jadi kayak dompet kosong ini penanda bahwa Allah akan ngisi lagi ini dompet gitu. Kita perlu sadar, kita perlu nerima. Karena kalau nggak itu nggak diterima, kita jadinya apa? Jadinya rungsing sendiri, marah-marah sendiri. Tanggal segini dompet nggak ada isinya. Ini harusnya aku kemarin begini begini, harusnya begitu begitu. Nggak kelar-kelar nanti. Kita berbicara kata seharusnya yang itu nggak mungkin terjadi. Ya kan sudah lewat. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, deketin, cari lingkungan yang kondusif. Jadi se seintrovert introvertnya seseorang, dia tetap perlu lingkungan yang kondusif. Tanpa lingkungan kondusif yang kondusif ini, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Kita jadi kayak gampang ini sih, gampang apa ya, gampang gampang terpuruk gitu. Mau bangkit lagi itu jadi susah. Karena lingkungan yang kondusif ini adalah support system kita. Coba deh ya, ini buat teman-teman kan ini rata-rata sudah berkeluarga nih. Teman-teman lagi males mandi aja. Kok rasanya males banget ya mandi. Gitu. Tak males-malesnya dah. Mager banget mau mandi. Tapi kemudian apa? Ada pasangan yang ngedeketin, ada anak yang ngedeketin. Bunda, aku ini. Nah, kita- yang aku begini, begini, begini ya ngedeketin lah ngobrol apa gitu. Kitanya jadi ngerisi sendiri. Ini ada apa? Anak dekat-dekat mau nemplok, tapi kitanya teh bau asem, bau terasi, bau jengkol, bau pete, bau sambel. Nggak enak banget ya. Jadinya apa? Jadinya kita berangkat untuk mandi. Itu karena apa? Karena lingkungan. Itu dalam konteks yang paling sederhana banget. Nah, ketika kita lagi apa ya, dalam tanda kutip lagi kufur gitu misalnya, lagi males ngapa-ngapain gitu, mau baca Quran game males, mau murojaah males, mau apa ya, ya apa-apa males gitu. Nah, maka segera datang deh ke komunitas-komunitas yang teman-teman ikuti. Segera nempel sama teman-teman yang baik. Karena nanti mereka yang akan stimulus kita untuk apa? Untuk bisa bangkit lagi nih. Untuk bisa meregulasi luka-luka kita. Di ayat At-Taubah ayat 71. Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah ini, menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Secara sengaja nggak sengaja orang-orang yang ada di lingkungan kita itu tuh yang akan nolongin kita gitu. Mereka menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah berbuat mungkar, gitu ya. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberikan rahmat oleh Allah sesungguhnya Allah maha sholat dan maha bijaksana. Gitu. Jadi jangan sampai gitu, jangan sampai teman-teman semua di sini itu ini ya nggak punya lingkungan yang kondusif. Cari
Kalau belum punya, cari teman-teman yang baik. Yang emang benar-benar apa ya? Benar-benar mau ngingetin teman-teman yang leluasa. Kalau misalkan mau ngekritik teman-teman tuh biasa gitu. Nah, kalau aku deh, misalnya, Maul kok gitu sih? Aku nggak suka sama Maul kalau kayak gitu. Aku gini. Nah, ngomong langsung di depan gini. Nah, itu tuh teman yang baik itu. Kenapa? Karena talk threat. Berani ngingetin ketika kita salah. Karena kalau nggak diingetin, kita ini kan manusia banyak salah, banyak lupanya. Jadi ini ya, ikuti ya, cari lingkungan, kalau misalkan belum ada, cari lingkungan yang kondusif, yang selalu, oh ya, lingkungan yang kondusif ini parameternya apa? Parameternya yang paling sederhana banget itu sebetulnya cuma satu aja. Lingkungan yang bikin kita itu makin dekat sama Allah. Kalau misalnya teman-teman bergabung dalam lingkungan itu ternyata malah bikin teman-teman itu menjauh dari Allah, tinggalin. Gak perlu ada di sana. Tapi kalau lingkungan ini malah bikin teman-teman itu dekat sama Allah, maka jangan pernah dilepas, jangan pernah mau ninggalin. Bahkan kalau kitanya yang ketinggalan nih misalnya, itu nyusul loh gitu. Nyusul. Nah, kalau kata Ustadz Utsman kan gitu ya, dalam hal kebaikan, diajak itu ngikut, kalau nggak diajak, nyusul. Jangan malu untuk nyusul. Jangan hanya karena ini nggak ada yang ngajak aku. Nggak apa-apa kalau nggak ada yang ngajak. Kitanya yang ini merepet, ngedeketin. Kalau kita tahu bahwa lingkungan itu memang lingkungan yang bikin kita itu makin dekat sama Allah. Gitu. Nah, kemudian sedikit tambahan ya kalau untuk teman-teman yang pejuang wakaf, pejuang siroh gitu ya. Eh, Teman-teman yang berdakwah juga ya. Teman-teman yang mengajar, para guru gitu. Kan berdakwah ya, inti dari kita mengajak orang lain untuk misalkan gabung esensi atau misalkan ngajakin orang untuk baca buku gitu ya, ngajakin orang untuk menjadi wakif, untuk berwakaf buku gitu. Intinya itu kan berdakwah. Nah, ketika kita menyampaikan edukasi dakwah kita, kita juga perlu gencar. Kita nggak boleh gampang nyerah gitu. Karena memang yang namanya penolakan mah pasti ada aja gitu. Tapi eh, gini, bisa jadi ajakan-ajakan kita itu loh yang bikin entah siapa gitu ya. Orang luar, orang yang ada di luar sana yang kemudian kayak ini yang aku butuhin gitu. Terus dia akhirnya nyender. Ya aku mau ikut. Oh ya aku mau gitu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau misalkan ada orang yang kemudian menjadi baik dalam tanda kutip lewat wasilah kita, mudah-mudahan itu jadi amal pemberat buat kita nanti perhitungan hari akhir. Yang ketiga ya, kemudian yang keempat bertumbuh. Kita sudah sadar nih kalau kita ini punya luka-luka di hati, kita punya luka-luka di emosi kita gitu. Dari sini kita kan nyandar ya sama Allah gitu. Kemudian kita juga punya lingkungan yang kondusif. Kemudian kita juga perlu punya apa? Punya kesadaran, punya keinginan gitu. Punya keinginan untuk bertumbuh, untuk bisa nyembuhin luka-luka ini. Kalau perlu ya, kalau kalau apa? Kalau secara fisik itu misalnya di lutut kita terluka gitu, itu kan diobatin tuh. Diobatin misalkan pakai obat merah gitu. Atau kalau ternyata harus dijahit nih lututnya gitu, terus dijahitnya tuh mungkin pakai ukiran gitu biar biar tampak ini ya, biar tampak jadi estetik gitu kali ya. Begini bisa banget gitu. Kita perlu perlu ada kesadaran untuk mau ke situ gitu loh, untuk mau apa, mau meregulasi luka kita. Karena kalau di surat ayat 11 ini disampaikan bahwa sesungguhnya ini ya,
Sesungguhnya Allah itu tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Maka teman-teman, luka-luka yang ada di hati kita saat ini, emosi-emosi kita yang mungkin lagi merasa terluka, atau perasaan-perasaan kita yang lagi ngerasa nggak enak banget saat ini akan tetap selamanya seperti itu, bahkan mungkin akan bertumpuk-tumpuk lagi karena ini tadi ya, kan ada banyak banget faktornya ya. Itu sangat mungkin untuk bertumpuk-tumpuk lagi kalau kitanya nggak ada niatan, kitanya nggak terdorong, kitanya nggak terstimulus untuk apa? Untuk nyetop, jebret, tutup nih. Oke, ini luka, aku obatin dulu. Terus udah selesai. Tanpa ada keinginan untuk menutup luka itu, gak akan sembuh. Dan kitanya juga nggak jadi bertumbuh gitu. Nah, kalau dari Mus'ab tadi kan kita melihat apa? Tadi hmm, berupaya untuk menjadi versi terbaik diri. Mus'ab begitu sudah memilih untuk mengikuti Islam, untuk menganut agama Islam, itu kan dia sudah punya keberanian untuk memilih yang benar. Dia sudah memilih untuk jadi hidup sederhana. Kemudian menjadi versi terbaik dirinya apa? Dia kan seorang yang fasih ketika berbicara itu ya. Sehingga akhirnya Rasulullah mempercayakan si Mus'ab untuk jadi duta pertama gitu. Dan itu dilakukan gitu sama Mus'ab. Dia tinggalin itu keluarganya. Keluarga yang nggak menerima dia untuk menjadi seorang muslim. Ditinggalin, dia tinggalin kekayaannya itu. Dia mulai hidupnya dengan sederhana, dengan tetap apa menumbuhkan dirinya. Dia pelajari Islam. Kemudian dia mengambil peran jadi duta pertama itu. Dia pakai kefasihannya untuk menyampaikan sesuatu itu dipakai untuk berdakwah gitu ya. Hingga akhirnya banyak orang yang masuk Islam dengan wasilah Mus'ab. Mus'ab bahkan ikut di beberapa perang termasuk yang perang Uhud yang kemudian akhirnya jadi syuhada ya di perang Uhud itu. Hmm. Itu ya, ini meregulasi luka gitu. Ini yang bisa kita pelajari dari kisah sesi hari ini. Dan terakhir banget teman-teman, luka-luka kita sebagai syirah ya, luka-luka kita ini memang membentuk siapa kita saat ini. Artinya pada saat ini nih, gitu, kita menjadi kita saat ini itu ya memang karena ada pengalaman-pengalaman di masa lalu. Pengalaman-pengalaman di masa lalu itu kan nggak sepenuhnya itu pengalaman-pengalaman yang membahagiakan, nggak sepenuhnya itu pengalaman-pengalaman yang bikin senang, bikin apa ya, emang sesuai harapan gitu. Tapi ada juga pengalaman-pengalaman yang tidak bahagia, pengalaman-pengalaman yang tidak bikin uh, kita itu senang gitu. Ada luka-lukanya itu dan itu memang membentuk kita, kita harus akui itu gitu. Dari kehilangan kita jadi mengerti gimana caranya menjaga apa yang sudah kita miliki. Dari pengkhianatan kita belajar untuk jadi setia. Dari penolakan yang kasar gitu, nah kita jadi belajar untuk bisa, kalaupun kita perlu menolak orang lain, kita menolak dengan cara yang santun. Luka-luka yang membentuk siapa kita saat ini itu tidak harus menentukan siapa kita di masa depan. Kita bisa menentukan siapa kita di masa depan itu dengan apa dan coba aktif dengan itu tadi meregulasi luka-luka kita. Oke, ini sekaligus yang mengakhiri ya sesi untuk hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke.
boleh yuk kalau ada yang ada tes syarah ya bagi para. Oke. Baik, kalau ada yang mungkin eh, aku nggak buka pertanyaan ya. Ini waktunya juga udah sedikit. Insight deh, insight. Ada yang apa yang didapat sama teman-teman dari sesi belajar kita hari ini. Yuk, mangga yuk, siapa yang mau ini mewakili satu atau dua orang? Boleh ya. Oke, Umi Yani, mangga. Mau lo nggak buka pertanyaan ya? Betul aku mau nanya Buka. loh. Agak-agak ngeri kalau buka pertanyaan ini. Oke, yuk, Apa mangga. namanya? Tadi bahas tentang apa? Penyembuhan luka ya. Itu tuh rasanya kayak deep banget. Apalagi tadi bahas tentang Mus'ab sama ibunya gitu ya. Rasanya ketika kemarin aku udah baca sih, Mak, udah baca, tapi pas baca itu kayak yang ya jelonjor biasa aja gitu. Tapi ketika dibedah lebih dalam ternyata Masya Allah dalam gitu ya, dalam. eh Insight hari ini tuh apa ya? Kayak menguatkan sih. Sebenarnya aku mau bertanya dan pertanyaan itu sebenarnya udah ada jawabannya, Mak, tentang penyembuhan luka. Penyembuhan luka ada yang bilang kan ketika kita mau sembuh maka cara terbaik untuk menyembuhkan luka adalah dengan memaafkan. Katanya begitu. Cuma rasa-rasanya memaafkan itu tidak semudah apa ya hati dan lisan mengucapkan gitu. Ya dalam lisan bisa aku bilang iya aku udah maafin loh. Tapi apa ya ketika ketemu lagi sama orangnya itu kayak kayak keingetan lagi. Tiba-tiba lukanya jadi perih lagi gitu kan. Eh, Gimana gitu caranya biar luka itu bang benar-benar sembuh. Karena kan ketika luka itu berlarut-larut kayak apa ya? Justru malah kita yang sakit. eh Kalau di Sironya Musab itu kan kayak nggak dibahas detail ya endingnya bagaimana beliau dengan keluarganya dengan apa namanya dengan ibunya. Nah, itu gimana gitu loh mah terkait apa penyembuhan luka ya. Makasih Mak. Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah. Peluk Yani. Ya, makanya aku tadi nggak buka pertanyaan ya, karena emang ini sesuatu yang dalam banget dan ini sesuatu yang apa ya, kita akan menjadi terlatih hanya karena oleh pengalaman gitu, bukan karena oleh pemahaman kita atas materi-materi gitu, enggak gitu. Jadi eh, satu yang pertama benar memaafkan ya, dan itu memang perlu dilisankan. Kalau misalkan kita nggak sanggup misalkan ngomong langsung ke orangnya, nggak apa-apa misalkan masih dalam tahap nulis dulu misalkan kayak aku memaafkan dia gitu misalnya, tapi itu perlu ada bentuknya gitu. Nah, kemudian gimana dengan perasaan yang rasanya mah ya kalau sih kayak gitu ya, kayak yang Umi Yani bilang di bibir mah bisa gitu, tapi pas ketemunya jadi ya gitulah gitu. Nah, kuncinya, nah ini kan kunci ya, ini aku ngomongin teori lagi nih gitu. Dan bukan bukan hanya teori sih, sebetulnya sudah jadi panduan juga gitu ya, sudah diajarin gitu di sini. Kunci penerimaan itu ada di sini nih. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Terus satu di sini. Kemudian kayak gini loh, kita kan nggak bisa ya mengendalikan apa-apa yang orang katakan terhadap kita gitu. Persepsi orang itu kita nggak bisa mengendalikan, tapi kita bisa nih mengendalikan pikiran kita sendiri. Nah, nge-counter di pikiran kita sendiri itu lagi-lagi kita butuh kayak pengalaman apa ya, pengalaman berulang gitu untuk meregulasi apa-apa yang ada di pikiran kita. Misal nih, kalau aku pernah ngerasain apa yang Umi Yani rasain ya. Mungkin aku nggak tahu apakah beratnya sama, apakah lebih berat, apakah ini, tapi sejenis gitu ya.
Jadi kalau ketemu si orang tuh rasanya gitu banget gitu. Dan itu bertahun-tahun gitu. Hmm. Yang kemudian pakai gitu ya, yang kemudian aku pakai untuk meregulasi di pikiran satu, ketika perasaan itu tuh kayak numpuk gini nih. Aku mencoba untuk memvisualisasikannya itu kayak bawa tas ransel yang isinya itu kotoran. Jadi setiap kali aku ketemu dan aku greget, dalam bayangan aku, dalam imajinasi aku itu aku sedang menambahkan satu bongkah kotoran lagi ke ransel. Besok ketemu gitu lagi. Hmm. Sehingga apa? Setiap kali ketemu itu kan kayak rancelnya tuh jadi makin berat banget ya. Bongkahannya tuh makin gini. Nah, nanti akan ketemu pada satu titik, mau sampai kapan aku begini gitu. Mau sampai kapan aku bawa bongkahan kotoran-kotoran ini, bongkahan sampah-sampah ini gitu. Nah, itu satu yang bisa dipakai gitu. Kemudian yang kedua, em, ini apa namanya? Pada akhirnya yang ditanyai nanti di padang mahsyar itu adalah kita sendiri kan. Kita tuh akan berhadapan sebenarnya head to head gitu ya. Berhadapannya itu ya sendiri-sendiri gitu sama Allah tuh. Nggak berombongan, tapi sendiri-sendiri. Kita ditanyanya ya benar-benar sendiri-sendiri gitu. Nah, dari situ maka eh, aku gitu, ini ya nih, itu akan ditanyanya tuh ya ini. Nah, terus dia gimana? Si dia nih, dia yang kita itu kesel gitu sama dia, itu juga sama. Hmm. Dia juga akan ditanya gitu. Maka biarlah yang jadi urusannya ya urusan yang penting kita mah urusan kita sama Allah aja, gitu. Itu kayaknya ya yang bisa eh, aku iniin kalau untuk yang tadi Umi yang sampaikan gitu. Mudah-mudahan bisa ngebantu. Oke, sama-sama. Ya, satu lagi yuk, insight yuk, yang berkenan mewakili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Kak Susi, mangga. Hmm. Assalamualaikum, Mak. Setiap kali pulang ke Surabaya nggak pernah Waalaikumsalam. bisa mampir ya. Ayo atuh mampir. Kayaknya Surabaya Sidoarjo tuh jauh gitu. 1 jam itu dekat. Nggak harus nyebrang, nggak harus pakai kapal. Tapi ke Surabayanya harus pakai pesawat. Iya, 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 ya Allah. Mudah-mudahan ada rezeki ya, Dua ada hari jodoh ini, ya. insya Allah, insya Allah, insya Allah. 2 hari ini, insya Allah bisa kericas ya yang namanya iman. Kan setiap kita kan hanya sebatas manusia ya, Maulan ya. Kayaknya iman itu seringnya